Selamat malam, nama saya Raja Christian Manulang. Di sini saya ingin mempresentasikan sebuah PPT untuk presensi mata kuliah probabilitas dan statistika dan statistika deskriptif. Di sini ada 4 poin. Yang pertama ada definisi statistika, yang kedua ada cangkupan statistika, yang ketiga ada statistika deskriptif, yang keempat ada pengantar big data. Di sini definisi statistika. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita pernah atau sering mendengar istilah statistik. Lalu apa sebenarnya pengertian atau definisi dari statistik? Dan apakah keduanya merupakan hal yang sama? Menurut Agresti, statistika adalah ringkasan numerik yang diperoleh dari sebuah sampel. Secara umum, statistik adalah ringkasan atau karakteristik numerik dari unit-unit observasi sebuah sampel atau sampel data. Tujuan dari statistika. Istilah statistik sudah sangat akrab tidak hanya dalam urusan penelitian, juga dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan kesehari-harian, contohnya ada media cetak, elektronik, papan informasi, dan sebagainya. Dalam penelitian menyusun laporan. Manfaat dari statistik berguna untuk memberikan gambaran secara kuantitatif suatu persoalan sehingga menjadi lebih mudah dimengerti. Di sini ada contohnya penyajiannya, ada tabulasi, grafis, dan ukuran-ukuran sampel. Penamaan statistik. Penamaan diberikan untuk memberikan keterangan atau menjelaskan mengenai persoalan suatu fakta atau nilai berupa data kuantitatif dari suatu unit atau kelompok pengamat. Penamaan dapat diberikan terhadap tabel, diagram, grafik maupun buku. Misalnya buku berjudul statistik penduduk, yaitu buku ini berisi kumpulan data tentang penduduk dan sebagainya. Ini sebagai contohnya penamaan statistik. Aplikasi statistik pada di berbagai bidang kehidupan, penelitian, dan dunia industri. Yang pertama ada di kehidupan sehari-hari sebagai alat bantu matematis yang dapat memudahkan dalam memberikan gambaran secara kuantitatif dari berbagai hal. Yang kedua ada dalam penelitian ilmiah sebagai alat bantu matematis yang diterapkan mulai dari mengumpulkan data, melakukan pengolahan dan analisis. Yang ketiga dalam proses pembelajaran di sekolah sebagai alat bantu matematis yang dapat memudahkan dalam mengukur hasil belajar siswa dengan menghitung rata-rata kelas dan simpangan baku dalam menentukan nilai dalam rapot. Yang keempat ada di pemerintahan sebagai alat bantu matematis yang dapat memudahkan dalam menilai hasil pembangunan masa lalu dan merencanakan masa mendatang. Yang kelima ada bisnis dan industri sebagai alat bantu matematis yang dapat mengendalikan kualitas, memecahkan sebuah masalah, membuat keputusan dan strategi. Dalam bidang MSDM sebagai alat matematis yang dapat memudahkan dalam mengevaluasi kinerja karyawan, penentuan strategi gaji, pesangon, dan tunjangan karyawan. Dalam bidang manufaktur sebagai alat bantu matematis yang dapat memudahkan dalam penentuan jumlah persediaan barang dan proses dan barang jadi. Dalam bidang akuntansi memudahkan dalam penentuan standar audit barang dan jasa. Dalam bidang pemasaran dapat memudahkan dalam penelitian pengembangan produk, analisis potensi pasar, segmentasi pasar, ramalan penjualan, dan kegiatan promosi penjualan. Dalam bidang politik memudahkan dalam mengukur preferensi pemilih terhadap partai dan tokoh. Dan dalam bidang sebagainya. Cakupan statistika ada bidang keilmuan dan penjabaran, ada statistika teoris, statistika terapan, tujuan pengolahan data,
bentuk parameternya. Kita masuk ke statistika deskriptif. Metode dalam statistika yang terdiri dari pengumpulan data, peringkasan data, dan penyajian data dalam sebuah cara yang informatif. Penyajian datanya, pengumpulan data, contoh sebagai survei, peringkasan data dengan rumus ini, penyajian data, tabel grafik, dan infografik. Contohnya ini, penyajian datanya, klasifikasi bentuk dan nilai data. Contoh seperti ini, klasifikasinya ada sumber, ada waktu pengumpulan, ada cara pengumpulan, besaran, sifat, bentuk, dan sebagainya. Berdasarkan bentuknya ada kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif seperti contohnya brand-brand otomotif seperti Honda, Yamaha, Ford, Hyundai, dan sebagainya. Kuantitatif, data berbentuk numerik, besarnya bisa konstan atau variabel dan nilainya bisa diskrit atau kontinu dengan skala interval atau rasio, kadang-kadang ordinal, seperti umur, berat, jumlah reject, jarak, luas, merupakan data-data yang dinyatakan secara numerik. Data kualitatif dapat dideskripsikan dengan kata, huruf, atau simbol. Data kualitatif merupakan meskipun berupa simbol, angka, tidak berlaku operasi matematika. Seperti tidak mungkin kita mengatakan rata-rata warna rambut atau golongan darah. Data kualitatif dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada dikotomi, jika nilainya hanya ada dua opsi nilai, laki-laki atau perempuan. Polikotomi, jika nilainya lebih dari dua opsi pendidikan, seperti pendidikan, yaitu penyebarannya ada SD, SMP, SMA, dan sebagainya. Kemudian ada berdasarkan nilai kuantitatif, dibagi dua juga. Yang pertama ada diskrit, data hasil menghitung berupa bilangan bulat, memiliki nilai terbatas dan dapat dihitung 0, 1, dan seterusnya. Disebut juga data cacahan, biasanya berskala nominal. Kalau kontinu, data hasil mengukur dapat berupa pecahan, memiliki nilai tidak terbatas, berada pada interval tertentu, biasanya interval dan rasio, terkadang berskala ordinal. Seperti menara jaringan 20 meter, luas teliu 0,5 hektar, kecepatan maksimum F1 300,5 km per jam, dan sebagainya. Pengantar Big Data. Big Data is high volume, high velocity, and or